Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada henti, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah juga dalam kondisi wabah ini, ya, kita masih bisa melaksanakan aktivitas walaupun itu di rumah, ataupun mungkin ada yang masih melaksanakan aktivitas di luar rumah. Ya, mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat, hendaknya amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah organisasi atau sebuah gerakan organisasi besar. Organisasi ini sangat berbahaya, terutama bagi umat Islam. Ya. Organisasi ini bernama Zionisme. Ya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang pernah mendengar atau menggali tentang Zionisme. Saya ingin mengulang kembali atau menyampaikan, ya, bagaimana peran Zionisme bagi dunia. Apa yang mereka lakukan. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu apa definisi dari Zionisme. Menurut penganutnya, yaitu bangsa Yahudi, Zionisme ini adalah sebuah gerakan nasional untuk mengembalikan bangsa Yahudi ke tanah asli mereka. Nah, jadi ini adalah sebuah gerakan organisasi yang bertujuan, ya, dan menginginkan bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah asli mereka. Dan orang Yahudi itu berkeyakinan bahwasanya tanah asli mereka itu di Palestina. Zionisme ini bukan bergerak hanya di satu sisi saja. Bahkan mereka ini memiliki dua sayap. Bisa bergerak dengan rahasia, bisa dengan terang-terangan. Contoh terang-terangan, bagaimana mereka mencoba merampas tanah yang bukan milik mereka, ya. Mengambil, ya, daerah yang bukan milik mereka. Itu yang mereka lakukan sekarang. Sudah puluhan tahun yang lalu. Ya. Orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi itu tidak memiliki sebuah negara. Mereka terpencar di berbagai tempat, terutama di Eropa, Amerika dan Eropa. Ya, ketika mereka sudah terpencar itu, mereka menginginkan sebuah negara untuk mereka tinggal, ya. Dan disinilah bagaimana mereka mencoba mengambil tanah Palestina. Kita lihat nama Zionisme itu dari mana diambil. Jadi nama Zionisme ini diambil dari sebuah nama bukit, ya, di sekitar Baitul Maqdis, itu namanya Bukit Zion. Orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya Bukit Zion ini adalah tempat yang suci, tempat yang sakral, ya. Jadi semuanya berkeinginan, bercita-cita untuk mengunjungi Bukit Zion ini, karena itu adalah tempat yang mulia, tempat yang dijanjikan, ya. Itu menurut, ya, keyakinan orang Yahudi. Kita lihat fase gerakan Zionisme ini. Fase pertama, ya, sebuah gerakan pencinta Zion, ya. Ini adalah sebuah gerakan pencinta Zion yang terdiri dari sejumlah kelompok saja, yang munculnya di akhir-akhir abad 18 Masehi, ya. Intinya gerakan ini berusaha menghidupkan kembali rasa nasionalisme Yahudi, ya. Dan mereka menyebut sebagai pecinta Zion. Nah, peristiwa ini itu terjadi di Italia, ya, sekitar tahun 1884 Masehi, ya. Dan mereka membunyikan sebuah slogan, ya, yang berbunyi, "Wahai keluarga Yakub atau keluarga Israel, mari kita pergi." Ya. Artinya mereka mengajak orang-orang Yahudi untuk pergi, ya, ke sebuah tanah atau daerah yang dijanjikan.
yaitu Palestina. Ya. Fase kedua adalah Zionisme politik. Ya. Yang pertama adalah gerakan seruan-seruan. Nah, yang kedua adalah melalui jalur politik. Ya. Theodor Herzl, seorang pendiri Zionisme atau Yahudi, ini menyerukan kepada seluruh bangsa Yahudi dimanapun berada, ya, untuk berkumpul, ya, untuk menyatukan visi, untuk menyatukan semangat, untuk menyatukan cita-cita. Ya, jadi Herzl ini, ya, orang yang cukup kuat kecintanya terhadap Yahudi. Jadi oleh karena itulah Herzl membuat keinginan bahwasanya orang Yahudi harus memiliki sebuah negara. Nah, upaya-upaya ini telah Herzl lakukan, ya, beberapa kali, ya, terutama ketika itu umat Islam, ya, dikuasai atau dipegang kendalinya oleh Daulah Utsmani atau Turki Utsmani, ya, yang di bawah Sultan Abdul Hamid II. Ya, Herzl beberapa kali untuk datang ke sana untuk merayu Sultan Abdul Hamid, ternyata tidak bisa, tidak mampu, ya, ditolak, ya, tawarannya ditolak. Nah, ketika itu Herzl semakin semangat, ya, ketika sudah ditolak dia melakukan kongres, ya, jadi diundang seluruh orang Yahudi terutama yang di Eropa untuk datang ke sebuah kongres, yaitu di Basel, Swiss, tanggal 27 Agustus 1897, ya. Isi dari kongres ini pertama mendirikan sebuah tanah air untuk orang-orang Yahudi di Palestina, mudah disebutkan di Palestina. Nah, dengan ini mereka berupaya untuk masuk ke pemerintahan Eropa, ya. Jadi untuk mendukung proyek ini. Yang kedua, Herzl membuat sebuah buku yang bernama Negara Yahudi. Di sini setelah disusun rencana-rencana untuk hadirnya munculnya negara Yahudi. Yang ketiga, telah didirikannya Bank Penjajahan, ya, Yahudi itu di London, dan juga mereka juga membuat Dana Nasional Yahudi, ya, dengan tujuan untuk membeli tanah-tanah di Palestina. Yang kelima, dari hasil kongres ini mereka harus datang kembali ke Sultan Abdul Hamid untuk menawarkan bantuan, ya. Karena ketika itu Daulah Utsmani, ya, mengalami kerugian yang begitu besar ketika berperang, ya, melawan Yunani, ya. Jadi Herzl atau orang Yahudi menawarkan bantuan, ya, dengan syarat Sultan Abdul Hamid harus memberikan tanah untuk orang Yahudi di Palestina. Nah, itu kurang lebih 5 hasil dari kongres orang Yahudi. Sekarang kita lihat apa bahayanya Zionisme ini bagi umat Islam, terutama bagi umat Islam. Pertama, Zionisme ini menguasai ekonomi dunia, ya. Apapun aspek yang ada di muka bumi ini mereka kuasai, ya. Perekonomian terutama, perdagangan, ya. Semua perdagangan di dunia ini itu mereka kuasai, ya, dimanapun, ya. Karena mereka ingin mengendalikan seluruh negara. Itulah tujuan mereka, termasuk wallahualam, ya, di negara kita, wallahualam. Bahaya Zionisme yang kedua adalah menguasai media internasional, ya. Jadi seluruh pemberitaan, berita tentang Yahudi itu mereka coba hapus, ya, mereka ganti dengan berita-berita yang baik, berita-berita yang bagus, ya. Bahaya Zionisme yang ketiga adalah mereka mengatur politik internasional dan masuk ke pemerintahan. Nah, kita tidak heran kenapa ada saja konflik yang terjadi di setiap negara, ya. Pasti ada, ya, masuknya, terutama di negara Eropa, di Arab, itu pasti ada masuknya Zionisme ini di sana. Mereka telah mengatur bagaimana negara ini harus masuk perangkap mereka, ya. Yang keempat adalah menghancurkan seluruh agama, ya, agama-agama lain, ya, terutama Islam, ya. Karena mereka meyakini agama yang terbaik atau agama pilihan itu adalah agama Yahudi. Nah, jadi umat Islam harus sadar akan bahaya ini. Juga mereka menguasai lembaga pendidikan. Nah, jadi mereka menguasai semuanya. Apa yang bisa mereka kuasai. Militer mereka kuasai. Ya. Dan juga mereka melakukan rekayasa, propaganda, ya, melakukan perubahan-perubahan
bagai hal gitu kan. Itu yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam terutama harus sadar akan hal ini. Apa yang terjadi di Palestina telah mereka rancang puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Ya, dan mereka berhasil sekarang. Sekarang mereka berusaha mempertahankan ya, eksistensi mereka atas kekuasaan mereka terhadap bumi Palestina. Jadi ya dalam kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan ada sedikit ya yang bisa kita pahami, yang kita bisa ambil ilmu, dan kita semoga ya semakin sebagai umat Islam semakin kuat bersatu ya, kita tidak usah berpecah belah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ya ke jalan yang benar dan umat ini ya semakin kuat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.